Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari semua sebelum kita mulai kajian seperti biasa kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan berkat solawat kepada Nabi Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin halaman 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi Bapak-bapak, kita masih menjelaskan tentang syarat menjadi makmum ya. Kalau kita sholat berjamaah ya, itu sebagai makmum ada syarat-syaratnya untuk sahnya sholat kita. Jadi rukun sholat ya, ada yang sendirian, ada yang berjamaah. Kalau yang sendirian syarat sah ya sholat ya, masuk waktu, suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau berjamaah tambah lagi syaratnya. Kalau kita jadi makmum, syaratnya pertama, selama kita nggak tahu imam batal, kita sah sholatnya. Kita nggak tahu ya syaratnya, kita nggak tahu kalau imam batal. Kalau kita tahu, maka kita nggak sah sholat kita. Kalau nggak tahu, nggak batal ya. Syarat yang kedua, ya kita wajib diyakini bahwa imam tidak wajib qadha sholatnya, nggak diulang. Kalau imamnya diulang sholatnya karena ya kita nggak sah jadi makmum. Contohnya seperti misalnya imam sholat hormat waktu tanpa wudu, tanpa tayamum. Ketika dia menjadi imam, kita menjadi makmum nggak sah. Kenapa? Karena nanti si imam akan mengulang kembali sholat yang dikerjakan itu.
Karena tadinya sholatnya hanya sekedar menghormat waktu, karena tidak ada air, karena tidak ada tayamum, maka dia tetap mengerjakan sholat dalam rangka menghormat waktu. Nanti di mana ada air, di mana ada tanah dia bertayamum, sholatnya wajib diulang. Ketika kita berjamaah dengan dia, itu tidak bisa ya, karena sholatnya mesti diulang. Syarat yang ketiga, kita tidak boleh berjamaah dengan seorang makmum ya. Jadi orang yang masih bermakmum dengan orang lain nggak boleh kita jadikan imam kita. Kita niat menjadi makmum kepada si fulan, padahal si fulan itu masih menjadi makmum statusnya dengan orang yang di depannya, kecuali apabila dia keluar ya, si imam udah keluar dari sholatnya, si makmum melanjutkan sholatnya, jadi masuk dia, maka itu boleh kita mengikut ya, bermakmum kepada orang yang masbuk, yang melanjutkan sholatnya setelah salamnya imam. Itu. Kemudian ya, syarat selanjutnya kalau kita berjamaah jadi makmum, mundur sedikit tempat pendirian sholat kita dari imam. Jangan ya rata, sebab kalau rata dikhawatirkan nanti tumit kita berada di depan tumit imam, maka tidak sah sholatnya ya. Bukan tidak sah berjamaahnya ya, tidak sah sholatnya. Kemudian syarat selanjutnya ya, bahwa dia harus mengetahui gerak gerik imam, pindahnya imam dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, apakah itu dengan melihat imam, atau dengan mendengarkan pengeras suara, ataupun mengikuti gerakan makmum yang di depan kita. Kita sholat di belakang sekali, kita nggak dengar suara imam, kita nggak lihat suara imam, cukup kita melihat makmum yang di depan kita, juga masih sah. Kemudian selanjutnya sholat berjamaah itu ada dalam dua tempat ya. Yang pertama ada di dalam masjid, ada di luar masjid. Kalau di dalam masjid memang dia masih punya keutamaannya, punya kelebihan dibanding di luar masjid. Itu jadi masjid itu punya keutamaan. Ada orang sholat misalnya di lapangan, sah selama bersih dari najis, di lapangan sah, di parkiran sah ya, di jalan raya sah, sholat boleh. Tapi yang paling afdol tetap di dalam masjid. Seperti orang sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan boleh. Tapi kalau mau cari keunggulan, cari yang di masjid. Masjid punya utama. Satu utamanya kalau kita sampai ada sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan nggak ada sholat tahiyatul lapangan ya. Bahkan kita kalau sholat sunnah di lapangan belum masuk waktu ya, apa namanya isyraq, haram kita sholat apaan tuh? Nggak boleh sholat sunnah kalau di lapangan. Kalau sholat id misalnya 5:30 udah berangkat dari rumah ke lapangan, sampai di lapangan dia kerjain sholat apa itu? Sholat apa itu? Dan di lapangan itu sholat pas 6 misalnya, atau jam 6 belum masuk waktu isyraq, sholat apa? Sholat sunnah mutlak haram. Iya, nah sholat sunnah apa? Kalau di masjid nggak ada haramnya, sholat tahiyatul masjid boleh ya, meskipun belum terbit matahari ya. Kemudian di masjid ada keutamaannya apa? Niat iktikaf. Ini kita nih yang ngaji-ngaji ini dari maghrib sampai isya, jangan lupa setiap kali masuk masjid, meskipun cuma 1 detik diem di masjid, sunnah niat iktikaf ya. Tiap masuk masjid, meskipun sebentaran, mau istirahat sejenak, duduklah niat iktikaf gitu. Meskipun kita ngaji nih, jangan cuma sekedar dapat pahala ngaji, ambil bagian pahala duduk iktikaf. Saya niat iktikaf di masjid ini sampai berakhirnya waktu isya, ya, iya, sampai datangnya waktu isya, dapat pahala iktikaf. Nah, jadi bapak-bapak berjamaah ada di dalam masjid, ada di luar masjid. Kalau berjamaah di dalam masjid itu masih sah, jarak imam dengan makmum 150 meter ya. Imam di sini, makmum di sana 150 meter. Meskipun cuma berdua,
cuma berdua. Ya, arti berdua, ya masa imam sama makmum satu-satunya, kita dong makmumnya. Itu kalau masih di dalam masjid, nggak harus di belakangnya persis. Seandainya jarak kita dengan imam 150 meter masih sah, ya, ataupun lebih di sini. Ya, wa ayat kami yang di masjid, bahwa berkumpul keduanya makmum di masjid atau di luar masjid. Cuma misalnya 150 meter. Jadi kalau di luar masjid 150 meter di luar masjid. Ini jarak imam sama makmum. Misalnya kita sholat di aula. Sholat di aula. Aula kan bukan masjid. Ini kayak bawah nih. Bawah namanya aula ya. Bukan masjid itu. Masih di atas. Jadi kalau ada resepsi pernikahan, orang perempuan enggak ya dalam keadaan haid kaum bulanan masuk ke area bawah masih boleh karena bukan masjid. Ya, dulu tuh pengurus bikin masjid ini ya dengan niat dua, satu atas buat masjid, satu lagi aula ya buat produktif ya kesejahteraan masjid. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang yang baru-baru ikut-ikutan, emang tadinya awalnya udah niat bangun masjid bawah. Begitu ke selanjutnya ada renovasi bikin masjid 2 lantai, yang lantai kedua dipindahkan jadi masjid, yang bawah jadi aula buat ya resepsi pernikahan. Maka hukumnya haram ya. Besar-besar kita pengurusnya. Kenapa? Kita orang sembarangan pada masuk, yang punya tamu bulanan kondangan pada datang, orang buka aurat pada datang, ya kan? Apalagi musik-musik di bawah yang nggak islami, ya di setel, jadi merobek kemuliaan masjid. Jadi kalau mau bikin masjid yang produktif, masjid yang produktif 2 lantai itu dari awal niatin, dari awal begitu bangun kita bangun atas masjid, bawah, gitu ya, bawah apa? Bawah ya buat produktif. Boleh kalau begitu. Tapi kalau awalnya ini 1 lantai masjid, kemudian bikin 3 lantai, 2 lantai, yang atas dipindahkan jadi masjid yang bawah dibatalkan. Nggak bisa. Itu sampai 7 lapis langit, sampai 7 lapis bumi, hukumnya hukum masjid. Begitu. Nanti kalau udah 2 lantai gimana? Udah 2 lantai begini, udah nggak bisa. 3 lantai, mau di atas depan nanti bikin aja 3 lantai, 3 lantai, lantai atas buat Indomaret, buat supermarket nggak boleh, karena kalau udah masjid nih panasnya masjid lagi, jadi nggak boleh masjid di atas, di atasnya tempat dunia, urusan dunia, nah itu nggak boleh ya. Ini seperti itu kemuliaan masjid. Kalau di luar masjid sholat berjamaah batasannya sampai 150 meter jarak kita dengan imam masih sah 150 meter. Tapi kalau di dalam masjid bebas, nggak pakai meter-meteran, ya, nggak pakai meter-meteran. Misalnya kayak kita masjid Istiqlal, antara jarak imam sama makmum 300 meter, 500 meter, selagi masih di dalam masjid, masih hukum masjid, masih boleh, ya. Jadi bapak-bapak seperti itu ya, hukum masjid, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ya, wa ayyan wiyal qudwata wal jamaah, dan hendaklah si makmum niat bermakmum. Kalau kita sholat sholli fardhu isya makmuman itu wajib. Kalau nggak niat makmuman nggak sah sholatnya, bukan nggak sah berjamaah ya, nggak sah sholatnya. Karena sholat ini kita gantungkan dengan orang yang di depan. Yang di depan ruku kita ikut, di depan sujud kita ikut. Ketika kita menggantungkan sholat kita kepada sholat yang di depan kita, maka disebut namanya berjamaah. Wajib niat makmuman, gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya, syarat berjamaah, yaitu wa ayyatawafaqa nahmu sholatihima, dan syarat selanjutnya yaitu hendaklah, ini nggak ada artinya ya. Oh iya benar, artinya nggak ada di dalam komplit. Ada nggak? Syaratnya yaitu
Nomor 9, antara imam, nomor 9 ya, antara imam dan makmum bersamaan niatnya pada sholat tersebut, ya, tidak imam yang wajib dan makmum yang sunnah. Jadi wa ayyatawafaqa nadmu sholatihima, dan antara imam dan makmum bersamaan. Bukan niatnya, ini salah arti ya, ini terjemahnya salah ya Bapak, terjemahnya salah, bukan bersamaan niat, bersamaan bentuk. Nazmu itu bahasa Arabnya, nazmu artinya bentuk. Ini salah satu terjemah. Kita kadang-kadang kalau baca kitab terjemah, bahayanya begitu memang ya. Di antara bahaya yang membaca kitab-kitab terjemah itu begitu di antaranya. Apalagi zaman sekarang banyak orang-orang yang anti-Islam, pintar bahasa Arab, sehingga dia menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa Indonesia. Banyak itu Pak, orang-orang orientalis menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lalu kita sekedar baca-baca buku tanpa mengetahui kaidah-kaidah nahwu shorof, itu kita bisa diselewengkan. Seperti contoh di sini nih, ya ini terjadi kesalahan cetak, saya nggak tahu juga, atau kesalahan penerjemah, nggak tahu juga. Dan sekarang kan orang kadang-kadang begitu, baru sekedar bisa bahasa Arab saja langsung menjadi penerjemah. Padahal tetap walaupun dia penerjemah, dia harus paham juga tuh kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, mesti paham sebenarnya. Nah di sini kan syarat yang ke-9 kalau kita mau baca bahasa Arabnya, wa ayyatawafaqa nadmu sholatihima. Ketika diakhir antara imam dan makmum bersamaan niatnya pada sholat tersebut, tidak imam yang wajib dan makmum yang sunnah. Ini salah banget itu, salah banget maksudnya. Yang betul adalah syarat berjamaah, bentuk sholat si makmum dengan si imam mesti sama, gitu. Bentuk sholatnya, meskipun beda niatnya. Di sini kan sama niatnya, salah. Jadi kalau kita berjamaah, niat sholat meskipun beda antara imam sama makmum sah, selama bentuk sholatnya sama. Misalnya imam sholat zuhur, kita sholat asar, beda gak tuh niatnya? Beda ya? Sah gak itu sholatnya? Sah. Kenapa? Karena bentuk sholatnya sama. Ya, bentuk sholatnya sama, meskipun hitungannya beda. Hitungannya beda. Imam sholat zuhur, kita sholat subuh. Zuhur berapa? 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Karena bentuknya sama sholatnya, meskipun niatnya beda, hitungannya berbeda, kalau kita mau berjamaah masih sah sholat kita, masih sah. Kan gimana itu? Ya, imam bangun dari tahiyat awal, kita bagaimana? Kita boleh 2 pilihan, boleh menunggu imam sampai selesai tahiyat akhir, kita salam bareng sama imam, boleh. Atau kita niat berpisah dari imam, begitu imam bangun rakaat ketiga, Allahu Akbar, kita niat berpisah dari imam, kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, sah masih, gitu Pak. Karena bentuk sholatnya masih sama, ya, gitu. Tapi kalau bentuk sholatnya berbeda, nggak sah. Seperti contoh, ada sholat yang lain daripada umumnya, sholat gerhana. Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan kan sering terjadi nih. Akhir-akhir ini memang sering terjadi gerhana. Itu menunjukkan memang semakin kesana zaman semakin dahsyat. Tanda-tanda kiamat semakin hebat dengan dipertunjukkannya tanda-tanda gerhana. Jadi bencana malapetaka kesana memang lebih dahsyat. Makanya kita perlu bersiapin takwa kepada Allah. Pesannya Nabi gitu, ya, badiru bil amal sholihah. Cepetan kamu jangan tunda-tunda beramal soleh, pasakatun fitanun. Nanti kamu bakal berhadapan dengan ujian-ujian berat, ya, masa-masa susah, sulit gitu. Tapi kalau kamu punya amal soleh, nanti amal soleh itu penangkal kamu, ya, untuk menghadapi fitnah-fitnah dari zaman yang kadang-kadang saking bahayanya,
saking hebatnya itu fitnah zaman sampai menjadikan orang keluar dari Islam. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi udah kafir. Kenapa memang? Itu karena fitnah-fitnah agama yang terjadi di akhir zaman. Kenapa? Di antara tanda-tandanya sering munculnya gerhana. Dulu kita jarang-jarang ya, waktu kecil ketemu gerhana jarang-jarang. Ini sekarang kan hampir setahun sekali, 2 tahun sekali heboh gerhana matahari, gerhana. Itu kan praktek sholat gerhana kan berbeda dengan sholat pada umumnya. Kalau sholat gerhana itu 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali ruku. Bisa lagi nih, kita rakaat pertama nih baca Fatihah sampai kuliah. Begitu sampai kuliah terakhir lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ruku kita. Begitu ruku ya selesai ruku bangun lagi. Bangunnya gimana? Bangunnya Allahu Akbar, takbir lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Itu kita kalau berjamaah sama dia meskipun 2 rakaat sholatnya, tapi kan dia rukunya 2 kali. Kita mau berjamaah sholat subuh berjamaah misalnya, atau sholat zuhur dasar, kenapa? Bentuknya berbeda. Atau sholat jenazah kan berbeda banget bentuknya dari lain. Kita mau berjamaah sholat dengan orang yang sholat jenazah, kita mau zuhur ikut imam yang sholat jenazah dasar, kenapa? Bentuknya beda. Allahu Akbar, ada rukunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan rukunya coba? Nggak ketemu ruku. Itulah. Ada pun berbeda niat, berbeda jumlah rakaat, berbeda nama sholat, selagi masih sama bentuknya sah. Makanya syarat nomor ke-9 yang harus dibenarkan cara menerjemahkannya bukan yang di sini, antara imam dan makmum bersamaan niatnya pada sholat tersebut ya, harus sama katanya. Jadi tidak imam yang wajib dan makmum yang sunnah. Boleh aja sebenarnya imam sholat wajib, kita sholat sunnah berjamaah boleh, atau sebaliknya imam sholat sunnah kita berjamaah sama dia, kita sholat fardu boleh. Ada orang pak sholat ba'diyah maghrib, kita ikut di belakang jadi makmum, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena bentuk sholatnya sama. Jadi yang enak menerjemahkan di sini wa ayyatawafaqa, dan hendaklah bersamaan nazmu sholatihima, bentuk sholat keduanya, bentuk ya, bentuk sholat makmum dan sholat imam begitu. Untuk kita baca nih kitabnya ya. Jadi kalau kita baca, kita ngaji begini tuh, hampir kita memvonis orang yang berjamaah dengan sholat sunnah nggak sah. Ya saja boleh ya, kalau dia terjemah di sini sama ya. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Syarat yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam atas perbuatan yang sunnah di dalam sholatnya ya. Jadi antara imam sama makmum sholatnya mesti akur ya, nggak boleh berbeda ya di dalam sunnah ya, sunnah al-fahishatul mukhalafah, yang buruk apabila terjadi perbedaan. Jadi harus sama. Contoh gini, yang tidak sah sholatnya, contoh ya, imam sholat duhur, asar, isya, maghrib misalnya contoh sholat yang ada tahiyat awal, sholat ada yang tahiyat awal, kita jadi makmum, tiba-tiba imam lupa enggak ngerjain tahiyat awal, maka kalau imam lupa ngerjain tahiyat awal dan posisinya udah berdiri, kita jangan ngomong subhanallah tuh. Di subhanallah di situ enggak tepat, salah ya. Sebab takutnya dari imam juga nggak malah dikata subhanallah, dia turun aja tahiyat awal, batal sholatnya si imam ya, batal sholatnya, berantakan semua jadi makmum, ya batal sholat si imam kan begitu. Jadi gimana? Kalau imam posisinya udah betulan berdiri,
rakaat ketiga lupa ngerjain awal, maka kita sebagai makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Hukumnya wajib. Jadi yang tadi tahiyat awal sunnah abad, maka ketika kita jadi makmum wajib kita tinggalkan, di mana si imamnya meninggalkan tahiyat awal. Jadi begitu rakaat kedua Allahu Akbar, kita ingat tahiyat awal nih, imam kagak. Jangan bertahan. Kalau bertahan tetap ngotot kita pendapat kita tahiyat awal kita kerjain, batal sholat kita ya. Sama, sujud sawi sama berlaku. Ya, ada 3 yang berlaku. 1, tahiyat awal yang tertinggal. 2, sujud sahwi. Imam sujud sahwi kita nggak tahu urusan. Imam lupa di mana, orang kita jadi masuk kali ya. Dia mungkin lupa di mana. Kita nggak tahu. Emang kita jadi makmum, dia ikut aja sujud sahwi. Karena itu terjadi perbedaan pendapat. Imam sujud, makmum duduk. Ya kan? Terjadi perbedaan. Padahal ini kerjaan sunnah, tapi jelek. Ini perbedaannya jauh antara sujud sama duduk. Gimana? Wajib ikut. Ya. Kalau tahiyat kalau tadi imam lupa, Ya. kan dia berdiri itu. Jamaah-jamaah yang lain banyak subhanallah, akhirnya imam duduk lagi. Gimana itu? Ya itu tadi dibilang batal. Batal. Imamnya batal. Yang bilang kalau yang di belakang subhanallah. Iya. Jangan pedulikan kalau kita jadi imam, jangan pedulikan. Bisa kita jadi imam, kita lupa teh awal, nggak usah peduliin. Dia bilang subhanallah, kita lanjut terus. Nah ini kita yang udah ngaji, bangun semua. Jangan mempertahankan tahiyat awal, karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Ngikut imam hukumnya wajib. Meskipun imamnya lupa, ya lupa tahiyat awal nggak batal kok, ya kan? Gitu. Ya karena banyak subhanallah sholat, jadi imamnya duduk lagi. Duduk lagi ya. Iya batal. Iya batal ya. Terus selalu enggak. Hah? Terus Yang mana? Ya lupa tahiyat. Sujud sawi tadi. Ya wajib sunnah sujud sawi. Kalau imamnya nggak sujud sawi ya kita nggak sujud sawi karena ngikut imam. Enggak, kalau yang batal ini saya pernah ngalamin itu Ustaz. Ya. Berarti kita harus ulang lagi sholatnya gitu. Iya ulang lagi. Kota sekarang. Kota. Kalau kejadian gitu harus di kota sekarang. Kodok ya. Iya kodok dulu. Pernah kejadian. Nah itu kalau nyari hadis nggak ada hadis itu. Adanya di ilmu ya gitu. Jadi yang kedua sujud sah. Jadi bapak kalau jadi makmum, imam sujud sawi nggak tahu urusan ikut aja. Kalau nggak ikut batal. Kalau kemudian imam tidak sujud sahwi juga lupa, Iya. berarti tidak apa-apa. Nggak apa-apa karena hukum sujud sawi nggak wajib, hukumnya sunnah buat imam. Ya hukumnya, tapi buat makmum sujud sawi, kalau imamnya sujud sawi maka sujud sawi buat makmum jadi wajib ikut. Ya. Sekarang bagaimana Pak Mus kalau terjadi misalnya imamnya nggak sujud sawi lupa juga, assalamualaikum, ya kan? Kita sebagai makmum kan sujud sawi, sujud karena kita udah keluar, imam udah keluar dari sholatnya, ya kan? Nah kita tinggal sendirian, nah kita sunnah sujud sahwi, ya. Tetap hukum sunnah. Nggak apa-apa, nggak dapat pahala sunnahnya ya. Iya, gitu. Yang ketiga yang wajib kita ikutin sujud tilawah. Jadi kalau ada imam nanti suatu saat baca sujud tilawah, baca iqra misalnya, kan ada itu dari iqra, wasjud waqtarib. Perintah dari Allah, sujud kamu bakal dekat kepada Allah. Dia sujud, maka seluruh makmum wajib ikut sujud tilawah. Kalau ada imam bertahan, diri aja makmum bertahan nih, dia bakal sholatnya. Kenapa? Dia bertentangan dengan imam di dalam hal sunnah. Nggak boleh ya, kita wajib ikut. Tadi Ustaz, tadi kan sholat subuh, kemudian ada makmum yang sholat subuh. Iya. Mengikuti karena bentuknya sama, tapi kan berbeda waktu Ustaz. Iya. Nah, bagaimana hukum? Jadi syarat di sini hanya harus akur bersamaan bentuk. Jadi waktu nggak boleh. Misalnya dia sholat subuhnya kodo. Jadi subuhnya kesiangan Pak. Dia belum kodonya ternyata zuhur gitu ya. Iya. Begitu dia masuk lagi sholat zuhur nih, udah dah kodo subuh dulu kan begitu. Kan yang betulan kita bayar kodo dulu baru sholat zuhur gitu. Yang betulan jangan sholat zuhur dulu baru kodo. Takutnya ntar ya habis sholat zuhur mati punya utang kodo, ya kan? Kalau dia sholat subuh dulu kan aman. Dia meninggal habis sholat subuh, zuhur kan waktunya masih luas, masih dimaaf gitu ya. Gitu. Jadi boleh. Itu ada contoh subuhnya di kodok.
dia pengen mempertahankan berjamaah, dia berjamaah sama orang yang sholat zuhur. Itu contohnya. Ini Pak ya, diantaranya sunnah yang bertentangan sama imam membatalkan sholat. Satu contohnya tahiyat awal ya, tahiyat awal. Ketika kita meninggalkan tahiyat awal ya, maka kita imam meninggalkan awal, maka kita sebagai makmum wajib ikut meninggalkan tahiyat awal. Begitu juga sujud tilawah, imam ngerjain ikut wajib, imam sujud sawi ikut wajib ya. Kemudian syarat terakhir, syarat yang ke-10, wa ayyutabi'ahu, dan makmum harus ikut pada imamnya. Seorang makmum wajib berjamaah ikut bersama imam sholatnya. Artinya ikut mengikuti setelah gerakan imam. Misalnya imam berkuni, Allahu Akbar, yang sempurnanya begitu. Imam sudah sampai di batasan ruku, nah kita baru ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, udah tegak, nah kita baru bangun. Sami Allahu liman. Allahu Akbar, imam sujud nih, sampai ini tempat sujud, baru kita turun. Allah, itu ya, itu yang sempurnanya berjamaah begitu. Gimana kalau imam baru start turun kita ikut? Boleh di belakang ya. Yang penting jangan membarengi saja. Kalau sampai membarengi gerakannya kayak orang udah dilatih itu, kayak tentara gerakannya bareng itu. Nah itu yang meluputkan pahala berjamaah ya. Jadi yang namanya makmum harus di belakang ya. Jadi dalam berjamaah Bapak ada 3. Satu ya, wajib ngebelakangin imam, artinya mundur dari imam. Satu, apa itu? Di saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah kita baru mulai. Di mana imam udah menyebut Rasulul bar, nah kita baru mulai. Allah. Tapi kalau misalnya imam baru Allahu Akbar, baru Allahu Akbar belum bar, kita di belakang udah Allah. Kayaknya nggak satu. Nggak sah. Kenapa? Karena wajib menyelesaikan imamnya kepada takbiratul ihram. Dan ini kebanyakan orang batal saat di sini. Kalau kita saksikan ya Allah, hari Jumat imam kadang-kadang ada yang takbirnya lama ya. Allah. Di belakang udah Allah semua tuh. Allah. Nggak sah mereka itu ya. Karena dia ada masalah juga kali kita keterangan. Mana? Imam Allah Akbar Dul takbir. Kalau kita ngikutin pedoman mazhab Imam Syafi'i di sini, biasa. Ya, kemungkinan itu ada masalahnya kan. Soalnya banyak yang mau. Iya, mungkin ya. Mungkin, tapi dia kalau mau ikut mazhab lain satu paket, nggak boleh acak-acakan. Jadi takbir ihram mazhabnya mazhab Maliki, Fatihah mazhab Syafi'i, nggak boleh begitu juga. Jadi kalau mau ikut mazhab itu harus satu paket. Wudhunya dari mulai wudhu sudah ikut Syafi'i, sholatnya Syafi'i. Jadi jangan wudhu Hanafi, sholat Syafi'i, nggak boleh begitu ya, satu paket ya, nggak boleh. Jadi boleh kita beda-beda mazhab kalau memang kita jago ngaji. Gimana kita hadir ada mazhab Maliki, pengajiannya mazhab kita, hari ini seminggu Syafi'i, minggu kedua Maliki, minggu ketiga Hanafi, boleh aja. Cuman saatnya satu paket ya, nggak boleh berbeda paket gitu ya. Saya lihat banyak orang barang sama buku Banyak banget. Pasti ada lah masalahnya. Kalau orang sekedar ikut-ikutan ya 1-2 orang. Banyak banget. Karena itu jarang dibahas ya. Hanya ilmu-ilmu khusus di dalam soal tentang syarat sah takbiratul ihram, di antaranya makmum wajib membelakangi takbir setelah selesai imam. Ada yang sunnah Bapak dalam berjamaah dengan imam itu mengucapkan amin. Kalau amin kita sunnah ya. Kalau membarengi yang lain hukumnya makruh ya. Gerakannya bareng itu makruh. Termasuk salam ya Pak. Salam kita ini sebagai makmum itu afdolnya setelah salam kedua. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum, jangan ditutup, jangan juga gitu. Entar imam udah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah
baru kita tutup sholat kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurnanya salamnya si makmum setelah selesai salam kedua imam. Jadi kalau salam pertama jangan salam dulu, ya, karena di dalam etika bersalam si imam itu salam pertama dia mengkhususkan buat orang muslimin di seluruh dunia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi, buat muslim sedunia. Nah ketika salam kedua dia khususin buat yang jadi makmum dia. Assalamualaikum buat makmum kan. Makanya makmum menjawab dengan salam yang pertama. Assalamualaikum. Nah salam kita nih yang pertama kita awali itu sebagai jawaban salam kita terhadap salamnya imam. Kemudian yang kedua salam kita arahkan kepada makmum-makmum yang ada di sekitar kita. Oke Ustaz, kalau orang masbuk setelah salam yang kedua baru berdiri melanjutkan rakaatnya atau boleh salam yang pertama? Kalau makmum, ya boleh salam pertama, tapi afdolnya salam kedua tetap. Ya maksud saya penjelasan Ustaz tadi kan salam yang kedua. Iya, ya untuk makmum. Kalau untuk berdiri sama. Setelah salam kedua imam, salam kedua imam baru kita bangun. Iya, karena imam masih di dalam sholat ya. Kalau dia salam pertama kemudian berdiri sah atau tidak? Sah. Yang penting udah salam, udah ngomong kum. Assalamualaikum. Kalau baru assalam belum alaikum dia udah berdiri, nggak sah. Jadi tuntaskan dulu assalamualaikum ya imam. Sedikit tanya Ustaz. Silakan. Itu apabila imam membaca surat lupa itu harus diulang apa bagaimana? Saya ketemu diulang sama dia surat lain boleh nggak? Oh, surat setelah Fatihah. Iya. Oh iya nggak apa-apa, bebas ya, bebas. Boleh nggak tuh diulang tuh? Boleh. Dia lupa. Iya. Diulang. Gitu. Diulang. Kalau terusin aja boleh kan? Boleh juga. Tapi kalau misalnya malam Jumat, contohnya besok ya malam Jumat, di antara sunnah hari Jumat ya, di antaranya sholat maghrib imam sunnah membaca surat kuliah dan kulhu. Jadi kita kalau jadi imam nih malam Jumat jangan ganti-ganti surat. Khusus malam Jumat, kuliah kulhu kapan? Maghrib. Begitu kita maghrib, Allahu Akbar, baca Fatihah biasa Rabbal Alamin, tiba-tiba imam lupa baca surat yang lain. Misalnya baca surat Al-Haqqun, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqun takatsur. Ingat ini malam Jumat nih kuliah. Itu malah sunnah Pak. Terus diganti imam baca kuliah. Bismillah itu lah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan kafirun. Kalau ada orang begitu tandanya dia berpegang kuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukannya sunnah mengganti surat pada saat-saat sholat tertentu yang disunahkan sama Nabi membaca surat tertentu, gitu ya. Iya. Ustaz, saya ulang lagi tadi. Ya. Lupa baca suratnya. Enggak. Kan dia baca surat kuliah tapi dia lupa. Nah, dia ulang lagi kayak Maksudnya lupa ingat. Oh, maksudnya membaca suratnya, ya lupa itu ya. Lupa tulisannya. Diulang lagi kayak surat yang lain. Surat lain, boleh. Iya, boleh. Boleh, ya maksudnya itu. Dikira ya, iya benar boleh. Dikira kali seperti contohnya lupa terhadap membaca surat yang sunnah dibaca di malam Jumat misal kuliah, dia baca Al-Qumud, dia lupa, nah itu juga sunnah diganti. Atau dia bisa lupa baca surat makmum nggak ada yang tahu ngasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu karena suratnya surat yang asing ya, ayat yang asing kita dengar nggak ada makmum ngasih tahu, maka imam juga sunnah mengganti surat yang lain. Atau juga boleh dia berhenti di situ langsung turun ruku, boleh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin bacaan ayat. Kita lanjutin ya. Masih sambungan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suwarul kedua iskon tasif fi khamsin kedwatin. Ini ikutnya makmum kepada imam, bahwa gambaran petunjuk seorang makmum ya atas imam, bukan petunjuk nih, mengikut ya, bahwa gambaran mengikut seorang makmum atas imam ada 9 perkara dan yang 5 sah, berarti yang 4 tidak sah. Mana contoh? 1 yang sah nih, ikutnya makmum laki-laki pada imamnya laki-laki, sah. Berarti makmum laki-laki, imamnya laki-laki, sah.
Yang kedua yang sah, ikutnya perempuan kepada laki-laki, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, sah. Yang ketiga, ikutnya banci kepada laki-laki, makmumnya banci, imamnya laki-laki, sah. Ini banci di sini banci asli ya Pak. Banci asli bukan banci yang sekarang, ini banci sekarang kan banci gantungan itu mah. Emang laki beneran jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, itu gantungan. Di dalam Islam ini ada, di dalam hukum fikih ada namanya banci. Artinya banci seseorang yang Allah ciptakan punya dua alat kelamin. Alat kelamin laki dia punya, alat kelamin perempuan dia punya, dan dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif, berfungsi dua-duanya. Nah, ketika berfungsi dua-duanya namanya banci. Dia jadi makmum sah buat ikut sama orang laki-laki. Imamnya laki-laki, dia banci yang kelaminnya dua, sah. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ikutnya perempuan kepada banci, makmumnya perempuan, imamnya banci, sah, gitu ya, sah. Kemudian yang kelima, ikutnya perempuan kepada perempuan, makmum perempuan, imam perempuan, sah. Kelima itu yang sah. Nah di bawah ini, dan yang keempat, yang batal, yang batal nggak sah nih, ya, yang empat ini bahwa nggak sah berjamaah. Satu, yang nggak berjamaah nggak sah, ikutnya makmum laki-laki kepada perempuan, ya, perempuan imam, ya, perempuan imam, laki-laki jadi nggak sah. Meskipun kita orang biasa, orang awam lah kita punya istri ustazah, enggak ustazah ahli qiraat aja. Meskipun dia ahli qiraat, kalau dia jadi imam, kita laki jadi makmum, dasar tetap lembaga sholat makmumnya harus suami, imamnya harus suami, ya, istri tetap harus jadi makmum, gitu ya. Nggak satu, lalu itu yang pertama. Yang kedua yang nggak sah, ikutnya laki-laki kepada banci, nggak satu, makmum laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya banci, nggak sah. Kenapa? Takutnya ini yang banci perempuan, takutnya itu bukan laki-laki, takutnya yang lebih berfungsi alatnya kelamin perempuan. Nah, ada nggak sah. Laki-laki kita nih berimam kepada banci, nggak sah. Yang ketiga, ikutnya banci kepada perempuan, nggak sah. Makmumnya banci, imamnya perempuan, nggak sah juga. Takutnya banci ini laki-laki itu. Takutnya. Yang keempat, nggak sah nih, ya. Apa yang nggak sah? Ikutnya banci kepada nggak sah. Imamnya banci, makmumnya banci, nggak sah. Satu banci. Takutnya banci yang jadi imam perempuan, banci yang jadi makmum takutnya laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Musik ya Pak? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin deh. Itu jangan terjadi. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.